Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Malam atau siang ini ya? Ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Nah, kita absen dulu. Belajar. Rashwa Fadli. Oke, alhamdulillah hadir semua luar biasa hari ini. Walaupun dengan siang hari sangat semangat untuk belajar. Hari ini adalah pembelajaran tentang bagaimana untuk mengetahui norma-norma yang berlaku di masyarakat. Khususnya adalah berperilaku sesuai dengan norma. Tentunya kalian mengetahui pelajaran sebelumnya tentang norma, ya, dan bagaimana kita sudah pemetahan kemarin tentang norma. Norma apa? Kelompok 1 tentang norma. Rumah hukum. Ada berapa norma? Ada 4. 1 norma ada 4. Oke, sebelum belajar kita untuk menyangati, kita briefing dulu tentang tepuk norma. Nah, nih, ya. Tepuk norma. Norma hukum. Kita hati. Yes, siap. Oke, luar biasa. Nah, sekarang tahu ada berapa norma di sini? Ada 4. Apa aja? Sopanan, hukum. Tujuan belajar di sini adalah untuk apa? Kita belajar tentang proyek, ya, proyek untuk anak-anak mereka memahami norma-norma yang ada di masyarakat. Jadi norma hukum, norma hukum diturunkan kepada lingkungan di badan negara atau lingkungan bangsa dan negara, atau di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Nah, itu dipraktekkan perilaku tentang norma itu. Kita ketahui pelajaran lalu kita kembali ke belakang bahwa norma-norma itu adalah rangkaian norma agama itu rangkaian. Jadi itu bagi setiap manusia. Ya. Kenapa? Karena dilakukan oleh manusia itu perlu suatu aturan, suatu norma. Kalau tanpa ada norma aturan, manusia seperti hewan. Karena manusia, bedanya manusia dengan hewan itu adalah tentang akal budinya. Makanya di sini manusia harus punya tatanan agama, karena dalam kaitan itu yang memahami itu. Kesusilaan apa? Yang sumber hati nurani masing-masing, sebagai keturunan. Kesopanan, biasanya adalah beda-beda setiap kebiasaan masyarakat itu berbeda-beda. Tapi pada ini kesopanan adalah tata krama. Norma hukum, nah, yang pasti yang punya suatu meningkat secara memaksa atau dipatuhi adalah norma hukum. Kenapa? Punya sanksi. Norma hukum. Saya beri pantun ya kalian. Ya, dimana kita kalau saya beri pantun ini bilang cakep, gitu ya. Ya. Norma agama pedoman suci. Mengajar kita jalan yang benar di hati. Berbuat baik tak lupa berdoa pada Ilahi. Tidak benar kita tetap teguh berdiri. Dalam kita curhati. Hukum dan etika
norma tindakan. Norma manusia tak boleh dilanggar. Masyarakat adil dikasih apa tuh? Kesejahteraan nanti tak perlu dengar-dengar. Kamu saya baru dengar. Nah, oke? Iya. Nih, tadi yang saya bilang tadi, bahwa sebelum kita menetapkan proyek, tentu harus tahu bagaimana penerapan norma dari negara lain. Ada norma agama, sanksinya apa? Sanksinya tidak langsung, tapi menghujam di hati. Apa yang menghujam? Merasa bersalah, merasa berdosa. Ya kan? Saya kemarin mungkin dulu, itu kan mungkin ambil beli satu, ambil dua. Nah, itu dilarang kan tidak sama, namanya mencuri. Nah, termasuk di sini akan merasa berdosa. Dan ini selanjutnya lupa. Oh bu, kemarin saya lupa beli satu lagi. Ya, itu. Yang kedua, norma kesusilaan dan kesopanan. Nah, di sini sanksinya adalah sanksi sosial. Bisa dikucilkan, didiamkan, atau bisa diusir dari kampungnya. Misalkan orang yang ketidak asusila di kampungnya, biasanya dia akan diusir atau dikucilkan oleh masyarakat. Nah, norma hukum, ya, sanksinya apa? Tegas, efeknya jelas, langsung dirasakan. Kalian melanggar lalu lintas, langsung ditilang. Nah, pagi pak, gitu, ya? Bisa dicek surat-suratnya. Itu tidak ada SIM saya. Mulai ditilang. Nah, ini termasuk adalah langsung kena tegas, kena sanksi, langsung bisa dirasakan. Bisa sidang, bisa denda, ya. Nanti SIM-nya atau STNK-nya suruh ngambil di polsek, itu di pengadilan. Jadi itu adalah sanksi norma hukum. Seperti itu. Kita ini apakah sudah sesuai perilakunya sesuai norma atau belum? Kita harus introspeksi dirinya. Kita nggak boleh menuduh orang, kamu belum apa, padahal kita belum melakukan. Tapi kita introspeksi ke dalam, karena norma itu adalah menilai dirinya sendiri. Kalau norma kesopanan, norma kamu. Kalau norma hukum tegas, kamu melanggar pasal sekian tentang jalan raya, atau melanggar tentang narkoba, melanggar tentang pembulian. Nah, itu langsung negara, karena itu ada unsur-unsur pidana dan perdata itu. Dalam hal ini, jika kita tengok bahwa yang sering kita lakukan adalah ketiga-tiganya paling banyak ada di sini, karena ini adalah keluarganya norma. Dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bisa dengan penyesalan ini orang bisa menjadi baik. Tapi belum tentu di hukum ini dengan sanksi yang jelas ini belum tentu menyesal. Nanti bisa bayar. Ya kan? Jadi ini adalah pokok dari pokok norma. Karena nanti akan di dunia misal di akhirat nanti ada ganjarannya sendiri, yaitu tentang saudara. Nah, di sini ya. Nah, saya tadi itu kita karena dia nggak takut. Kalau melanggar norma kesusilaan apa coba? Biasanya kenapa? Ayo, ada dia 30 pen yang bisa menjawab. Pertanyaannya, ya, mengapa bisa terjadi pelanggaran norma? Orang itu melanggar norma itu apa? Apa sebabnya? Yo, tidak dapat berbuat betul. Iya. Repot satu. Tepuk tangan. Apa lagi?
bisa saja orang itu tidak mau tahu, merasa dia masih biasa. Itu penting. Oke, ini ada oke, ada sisi. Ini adalah pemetaan atau pemetaan tentang ya. Oke. Oke. Isi komponnya. Isi komponnya ada nama-namanya. Jangan lupa karena ada. Ini adalah bahan-bahan yang harus kita persiapkan hari ini, bahwa nanti tema proyeknya adalah perilaku sesuai dengan norma. Ada kertas, sudah saya siapkan kertas gambar, ketika rayon, pindah, pensil, kemarin penghapus dan mereka itu sudah kita persiapkan jauh-jauh hari sebelumnya. Ya. Ini kertasnya, dan nanti harus dipoles dengan sebagus mungkin, ya. Oke. Pensil, spidol, krayon, penggaris sudah ada semua kan? Oke. Ini yang paling pokok kalian harus perhatikan. Apa? Tentang step-step atau tahapan dalam proyek membuat poster. Kalian hanya kasih waktu sekitar 30 sampai 40 menit. Jangan mungkin seperti yang 10 menit kita nanti presentasi di depan, ya. Nah, yang 30 menit ini membuat poster itu. Jadi yang tema yang kemarin sudah kita diskusikan. Kita apa tahap-tahapnya adalah menentukan tema dan tujuan dari poster. Temanya sudah kemarin bukan. Norma-norma yang di lingkungan di keluarga, lingkungan di norma yang di masyarakat, yang di sekolah, yang di bangsa dan negara. Nah, itu termasuk. Ya. Nah, temanya baru apa? Kita kemarin bisa tentang narkoba, tentang bullying, terus apa? Tentang taat kepada orang tua, atau tentang korupsi atau dilarang merokok. Nah, itu boleh seperti itu, ya. Tentukan kalimat yang akan ditulis. Di poster itu bukan hanya sekedar gambar, tapi ada pesan-pesan yang harus disampaikan. Karena gambar itu tanpa ada pesan garingnya, nggak ada ruhnya. Makanya ada pesan, ada kata-kata mutiara atau kata-kata yang menunjang bahwa orang itu mentaati. Relatif baik ini sesuai dengan seninya masing-masing. Nah, tentunya baik ini dengan gradasi warna yang baik itu bisa, ya. Tadi hanya gambarnya kurang ini, gambar mukanya penyok-penyok, bukan begitu maksudnya. Ini tentang modi apa? Gradasi warna dan kata-kata itu harus pas. Pilihan media poster 4. Nah, sekarang medianya ada di kertas gambar ukuran A3. Nah, itu adalah bagaimana step-step tahapan proyek. Ya, kita mulai, nanti berhentinya berarti 30 menit kemudian atau 20 menit kemudian selesai, kita presentasikan masing-masing tiap kelompok. Ya, oke. Mulai dari sekarang. Harusnya. Oh, oke. Bisa.
keluarga ya. Sudah punya ide? Hah? Oh, nah, kalau saya punya contoh ada di presentasi ini. Contoh aja ya. Nah, seperti ini. Tuh. Nah, tuh seperti ini ya. Jadi contoh-contoh tentang toleransi. Ini toleransi. Toleransi itu apa? Yang di masyarakat dan keluarga. Kan ada yang satu keluarga itu ada beda agama, ada beda sekolah, kan? Ini apa ya? Narkoba, nambahin. Nah seperti ini loh. Berinspirasi kalian, ya. Nah mulai ada warnanya, yuk. Terus keren. Harus ada warnanya itu kelihatan. Cuma gitu ya. Foto aja kalau udah orang keren, termasuk putih sama duluan. Nah, mulai itu, udah mulai itu kelihatan, jadi kelihatan apa namanya warnanya. Nah, gradasi dikit boleh, yang penting pesannya tersampaikan. Karena gambar dan pesan harus disampaikan dengan jelas, padat, tepat dan berisi. Nah, itu namanya poster. Alat-alat rapikan, presentasikan. Siapa yang sudah siap presentasikan? Oh, siap. Rapikan nomornya. Ya, dari di sini ya. Maju di sini. Terima. Yang satu mewakili temannya. Nah, itu. Ya. Kelompok 3 dulu, ya. Kelompok 3 dulu presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya mewakilkan kelompok saya. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang berhenti rokok. Stop merokok karena rokok bisa membunuhmu. Jadi, hentikan rokokmu sebelum rokok menghentikanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kelompok yang satu ada 2 lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengerin temannya. Kita tidak boleh berkata kasar pada orang tua kita, selalu berterima kasih atas orang tua yang telah merawat kita dari kecil sampai dewasa. Maka dari itu kita tidak boleh melawan kepada orang tua kita. Kita harus berterima kasih. Menafkahi kita dan sebagai anak ibu harus bisa jadi bisa menggantikan kelelahan ibu dan ayah yang berjuang. Maka dari itu suatu saat nanti selesai pasti bisa mengajarkan bahwa orang tua kita sayangi mereka kembali manusia.
pasal 603 yang berbunyi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan diri sendiri, orang lain atau organisasi yang menurunkan golongan. Tarik apa dulu? Tarik apa? Oh, ele. Pidana dapat pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara yang paling 20 tahun. Udah. Ada tanggapan dari nomor 1 nomor yang lainnya? Udah? Oke, tepuk tangan. Oke, baik. Ada yang dari sekian poster ini, ada yang bisa ada yang mau ditanyakan nggak? Nggak ada. Oke, baik. Halo. Untuk mengkaji kembali tentang pelajaran, kita ada tentang penilaian pengetahuan, ya. Masing-masing kan? Kita juga tahu ya. Pengetahuan. Sambil mengerjakan KPD yang kedua tentang pengetahuan, ambil sholawatan tentang sholawat asgil. Silakan. Bingung, apa lagi? Hah? Ada senang, susah, bingung. Ada sedih nggak? Nggak ada, kalau sedih nangis. Apa lagi? Pusing, kenapa? Pusing karena tidak ketahuannya apa tidak ingin tahunya? Kesan dalam pembelajaran proyek ini, apa yang diambil kalian kesannya dan kesannya untuk kita semua? Lanjut tentang proyek, tiap pembelajaran berikutnya kekurangannya apa, ya, atau kurang banyak gitu, kurangnya apa, kurang apa, kurang lama waktunya. Nah, betul, kurang lama waktunya. Apa lagi? Kurang fokus. Apa lagi? Nah, oke, ya. Kurang lama, kurang fokus. Nah, sekarang sebelum kita tutup pembelajarannya, untuk bersyukur kepada Allah, kita tundukkan kepala, ya, kita menyanyikan lagu syukur, ya. Oh
Allah itu tidak. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Dari sekian pembelajaran ini, coba ada satu kelompok yang bisa mengutarakan kelebihan, kekurangan, bahkan untuk kedepannya. Ayo, untuk pelajaran harus menekan isi hati. Apakah sudah nyampe atau belum? Atau masih jalan tol? Ayo. Oke. Sebelum kita tutup, tadi sudah bilang ya, ada hadiah yang paling menarik untuk kalian yang sudah mempresentasikan dan gambarnya bagus. Ya. Semuanya bagus semua. Tapi ada yang kurang rapi, bukan jelek, kurang rapi. Pesannya gambarnya bagus, tapi tulisannya terlalu kecil, ada banyak. Ya, bagus, luar biasa. Ada yang turunnya gede-gede, warnanya kurang kontras. Ya, itu namanya suatu pembelajaran bagi kita. Nah, dari 3 kelompok itu ada kelompok yang paling adalah kelompok 1. Tepuk tangan. Yang kedua adalah kelompok 2. Bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya. Hadiahnya. Kelompok 3. Yang paling baik sedunia tanpa ada tanding dan lawan. Luar biasa kelompok 3. Baik ya, dapat hadiah semua. Jangan kecil hati. Di lain waktu kita bertemu kembali. Iya. Ya. Kita yuk baiklah kesempatan ini close, kita tutup dengan